Selamat malam para pemerhati kesehatan di Indonesia khususnya. Malam ini malam yang istimewa. Perkenalkan saya sebagai host Dr. Wijaya. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang muda yang luar biasa. Yang pertama adalah Pak Joseph. Beliau akan menceritakan kisahnya bagaimana beliau mengalami perbaikan yang luar biasa dengan bertemu teknologi terahertz lewat alat iTera Care. Nah, untuk tidak berpanjang lebar, saya akan segera undang tamu pertama kita, Pak Joseph Aditya. Selamat malam, Pak Joseph. Selamat malam, Dr. Wijaya. Apa kabar nih? Baik, luar biasa. Hari ini ada di Jakarta, sehari-hari domisili di mana, Pak? Saya sehari-hari di Surabaya, kebetulan lagi di Jakarta, mau ada tindakan soalnya. Oh, oke. Oke, saya akan tampilkan share screen untuk menuntun kita supaya cerita Pak Joseph lancar ya. Yap. Oke. Nah. Ya, di sini saya hanya dapat bocoran sedikit mengenai nama dan usia nih Pak Joseph. Ya. Jadi saya persilakan Pak Joseph menceritakan lebih panjang lebar tentang diri Pak Joseph dan keluarga. Silakan Pak Joseph. Ya, nama saya Joseph Aditya, usia 35 tahun. Saya sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai oleh 2 orang anak. Nah, sekarang saya mau bagikan sedikit tentang keajaiban yang saya alami dengan iTera Care. Ya. Ya. Nah, ini bagaimana nih ceritanya, Pak Yosef? Ya, jadi memang saya ini kan mengalami diabetes ya, yang mana saya merasa saya masih muda, jadi nggak perlu concern tentang hal itu. Dan tapi yang muda belum tentu sehat, kan begitu. Jadi pada saat itu, ini foto di tahun 2018, saya mengalami itu ya pertama kalau siang tuh ngantuk, lemas, terus di bagian mulut itu terasa lengket, lalu tubuh merasa tidak fit, jadi gampang capek, gitu. Ya, jadi ini mudah mengantuk walaupun masih siang gitu ya Pak? Ya, betul. Apalagi padahal tuh bangunnya sudah tidak terlalu pagi juga ya, waktu itu jam 8, kita bangun itu jam 7, jam 8. Setelah makan siang pasti mengantuk langsung. Jadi bukan Lemes. Jadi karena ngantuknya bukan karena kita ngantuk kecapean ya dok ya, tapi lebih ke lemes badan gitu loh. Kayak orang low bed gitu. Iya betul. Terus di bagian mulut tuh terasa lengket banget. Itu nggak enak banget lah. Itu memang. Padahal minum air cukup. Cukup. Saya satu hari lebih dari 2 liter bisa-bisa. Wow, 2 liter tapi masih berasa lengket itu Masih ya. merasa lengket, betul. Oke, nah, tubuh yang tidak fit ini menghalangi aktivitas apa aja dalam pekerjaan sehari-hari? Ya, kalau dalam pekerjaan otomatis kita kan kebanyakan duduk dok ya. Kita duduk di depan laptop aja, pertama lelah karena apa? Mengantuk tadi, otomatis. Sehingga tubuh ini mau olahraga, mau jalan sore gitu sudah kayak apa ya, loyo. Jadi nggak ada tenaga lah. Jadi mau melakukan aktivitas yang lain tuh sudah akhirnya males lah di rumah aja. Saya mau istirahat. Tapi istirahat itu tidak memperbaikin kondisi tubuh. Lelahnya. Iya, rasa lelahnya tidak diperbaikin. Padahal aktivitasnya hanya duduk ya Pak? Ya, betul. Duduk di rumah. Waktu itu kan 2019 juga pandemi kan. Sama. Jadi kondisi ini berjalan sekitar 2-3 tahun. Ini. Sampai saya ketemu ini. Berarti berapa tahun ya? 18, 19, 20, 21. Oh, 5 tahun. Komentar orang rumah atau teman-teman bagaimana? Ya,
kenapa kok loyo, kok lemes? Ya saya sih nggak berani mengakui di luaran bahwa saya diabetes lah saat itu kan. Tapi kelihatan oleh mereka bawaannya Kelihatan, lemes gitu. betul. Jadi mukanya nggak segar, mereka bilang itu. Kok nggak segar Eh, nih mukanya? Ya nggak apa-apa, kecapean. Saya bilang gitu aja. itu jawaban orang tua biasanya ya Pak. Ya biar aman kan. Iya, iya. Terus selanjutnya kita lihat slide berikut ya. Ya, Ini bagaimana ceritanya? ini jadi pertama kali di 2018 saya cek cek lab ya. Kan cek total. Ternyata gula darah puasa saya itu 270. Terus 2 jam PP-nya 355 itu. Nah, pada saat itu langsung ke dokter kan, dokter kasih obat sama langsung disarankan untuk insulin. Nah, itu jadi pertama kali saya insulin satu hari itu sampai suntik 5 kali saya, 5 karena ada kali. 2 insulin yang berbeda. Hmm. Jadi yang pertama saya suntik Levemir di pagi hari 25 unit, dan di malamnya mau tidur juga suntik lagi 25 unit. Sebelum makan saya harus insulin lagi Novorapid itu 10 unit sebelum makan. Kalau nggak makan saya nggak suntik. Nah itu jadi saya Ya. ketergantungan kemana-mana bawa begitu sama obat. Per Itu dari 2018 sampai 2022 dok. 4 tahun suntik terus. Yes, makanya efek dari suntik ini saya tanya ke dokter apa efeknya kan. Nah dokter mungkin ngerti, tapi efeknya itu adalah bertambah berat badan, jadi bertambah tambun. Hmm. Itu jadi sempat waktu itu berat badan saya naik ke 90 lebih ya, sempat Ya. 94 kilo. Ya, karena insulin mengubah jadi lemak lebih cepat itu ya. Iya betul. Pernah kejadian ada efek samping selama suntik itu? Terlalu rendah misalnya? Nah kalau suntik terlalu rendah pernah dok, jadi saya ini merasakan tangan ini gemetar semua, lalu keringat dingin keluar. Jadi itu jadi kayak apa ya, menggigil Sampai gitu. menggigil ya. Ya, sehingga harus minum susu coklat atau makan permen gitu. Karena kan kita harus takar sendiri. Karena kan itu import, nggak alami kan, bukan tubuh yang produksi sendiri. Kalau Hmm. kita kebanyakan injek ya otomatis menggigil gitu. Nah, kalau lagi di tengah jalan begitu bagaimana itu? Bawa bawa Berhenti dong. Iya, bawa permen di saku di tas. iya bawa permen. Kadang kalau waktu itu sempat nggak bawa ya mampir supermarket terdekat. Terpaksa. Riskan juga ya kalau dia sampai Ya drop betul. gitu ya. Karena kadang sampai nggak bisa ditahan dok. Kalau masih sedikit saya coba tahan nggak bisa kapan hari itu. Tambah kenceng. Makanya harus berhenti dulu. Iya, karena obatnya kerja terus, gulanya turun terus, mau bagaimana tahan ya Pak? Iya, betul. Oke, Itu. kita lihat slide selanjutnya ya. Ya, Nah, ini bagaimana ini ceritanya? ya ini 2019 saya 2019. cek lagi. Nah, itu di situ rapotnya merah semua itu, Dok. Kan gula darah puasa saya 276, PP saya 363, lalu HbA1c saya 11,9. Nah, ini posisi sudah insulin, Dok. Jadi masih tidak terkontrol. Jadi saya tetap harus melakukan diet. Nah, jadi insulin dan obat itu betul bisa membantu tapi tidak menyelesaikan masalah. Dengan angka 363 ini, apa dosisnya jadi ditambah lagi? Enggak, tetap. Karena sudah maksimum. Iya, dengan resiko tadi anjlok-anjlok lagi ya. Iya, karena diukur dengan berat badan itu sudah maksimum, jadi nggak bisa ditambah lagi. Oh, Gitu. ini Ini termasuk LDL-nya juga tinggi ya. Sudah betul. diterangkan juga bahwa LDL itu potensi untuk bikin mampet gitu. Ya, diterangin dok, tapi saya lebih nggak konsen ke sana. Lebih ke konsen ke gulanya ini ya. Gulanya yang Iya, nggak mempan dengan insulin yang sudah mentok itu ya Pak. betul. Karena kan gimana caranya kan begitu kan. Jadi akhirnya kita pun
tubuh tetap masih merasa nggak fit, walaupun sudah insulin, dengan harapan dengan insulin kita bisa turun, ternyata enggak, malah tetap kan, begitu. Nah, pada kondisi seperti ini, apa rasanya Pak Joseph? Ini seperti Secara luaran, saya bertambah nggak tambun, berarti kan orang lihat sehat dok, dianggap tidak oh, ada efek dari insulin. Kalau lemas, saya lemas, tetap kurang segar, dilihat tetap sama. Jadi dari 2018 ke 2029 nggak ada perubahan dok. Orang lihat saya ya udah seperti biasa seperti itu, gitu. Jadi mereka nggak ada tanya, jadi nggak ada perubahan dari tampilan luaran saya begitu loh. Tapi di dalamnya ini yang semakin memburuk kan begitu dok. mhm. Nah, itu. sempat sempat berasa putus asa. Nah, ini bagaimana lagi? Udah mentok, tapi nggak turun-turun. Iya, betul. Sempat sempat berpikiran seperti itu. Sudahlah, saya ditawar-tawarin apa, semua juga saya tolak karena percuma, nggak bisa, Cuma ya. insulinnya nggak bisa. Sampai saya pernah makan apa namanya itu daun Afrika, dok. Katanya orang daun Afrika bisa kan. Daun mentah itu saya cuci, saya makan, saya kunyah. Sampai seperti kambing kan. Iya. Itu katanya Jadi bisa menurunkan. Ternyata ya nggak bisa. sudah sampai titik apa saja udah siap dicoba gitu ya. Iya, betul. Oke. Saya Nah, sampai titik sekarang itu. kita ketemu pertemuan Dengan istimewanya nih. ya, nah ini saya sendiri kemarin kan saya mau adakan ini kan apa tindakan operasi di klinik mata ini. Jadi kan Mhm. saya harus cek dulu, cek gula darah acak. Saya sendiri kaget dok melihat hasil ini. Kenapa? Karena saya menggunakan Aithera ini baru 1 bulan dan saya melepas insulin. Insulin saya Satu sudah lepas, bulan tanpa insulin hasilnya seperti ini. betul. Awalnya saya nggak percaya dok, tapi ini hasil lab kan begitu. Jadi makanya ini ya puji Tuhan, puji syukur pada Tuhan saya ditemukan dengan Aithera Care. Bagaimana ceritanya pertemuan dengan Aithera Care itu? Nah, pertama itu di akhir Desember ya, kalau nggak salah atau awal Januari, saya diajak saya teman saya, ini ada terapi Aithera dengan gelombang terahertz. Banyak yang testimoni orang sudah sukses, berhasil. Oke deh, saya ikutin deh, saya coba. Ya makan daun aja saya coba, apalagi begini kan. Saya datang, tetap dengan rasa tidak percaya pertamanya. Saya sampai bawa alat tes gula saya. Itu kan saya bawa alat tes, saya tes dulu sebelum terapi. Dan itu menakutkan pada saat itu 530 dok. Lompat Waduh, lebih tinggi dari yang tadi lebih 300 tinggi. itu. Betul, lebih tinggi. Lalu saya tapi nggak saya foto ya terus, tapi ada yang lihat di sana karena ada saksinya di sana masih hidup juga orangnya kan. Hmm. Lihat di sana 530. Saya diterapi waktu itu kurang lebih 45 menit dok. Ya. Setelah diterapi saya cek lagi turun jadi 350. Nah, saat saya tahu turun tuh langsung saya beli. Nggak pakai lama saya langsung beli. Berarti Saat itu itu memang juga, hari itu saat juga itu beli. juga. Iya, ada ini dijelasin ini nggak peduli, pokok barangnya bawa sini. Saya mau sembuh kan begitu. Iya, iya. Saya langsung beli, saya bawa pulang. Ya, terus saya pakai itu setelah saya beli sampai rumah itu nggak saya pakai langsung dong. Biasa, ogah-ogahan udah beli kan. Males pakainya males-malesan. Tapi itu ada perbaikan sudah. Waktu saya di bulan ini kan saya bulan Maret ya, saya cek ya. Saya bulan Februari itu sudah terlanjur beli kan. Istri saya Ya. bilang sudah beli kok nggak dipakai. Ya udah akhirnya saya pakai. Pertama 1 minggu pertama saya pakai sekali dok, 1 hari sekali. Itu saya lepas insulin satu yang Novorapid. Saya blow cuma 1 hari sekali. Memang gula darahnya masih agak tinggi, 200-an dok. Lalu saya tingkatkan sehari 3 kali pemakaian. Jadi pagi, siang, malam saya blow di bagian perut, ya kan. Lalu saya nggak cek lagi dok. Di rumah pun saya nggak cek dah. Saya coba dulu satu bulan. Lalu ini ketemu di tanggal 10 Maret ini. 10 Maret ini kok 167. Saya kaget. Pulang dari Jakarta ke Surabaya, saya cek lagi sendiri pakai alat di rumah. Ternyata betul dok. Saya cek seminggu itu range hariannya 150 sampai 170 dok. Berarti ini hasilnya bukan false, hasilnya Ya. bukan hasil yang salah begitu loh. Itu dengan insulin sudah dilepas satu.
Lepas 2, Dok. Lepas 2 malah. Lepas 2 malah. Jadi sudah nggak Oh. ada injek insulin apapun. Gitu. Jadi sejak Itu saya itu ide sendiri Pak untuk berhenti insulin gitu. ya, saya ambil ambil take risk. Saya kan memang berani ambil take resiko begitu. Jadi Hmm. begitu saya jalan seminggu sekali terapi itu saya lepas 1, saya naikkan 3 kali, saya lepas 2-2. Jadi kalau saya boleh bicara dari tanggal ini saya 2 minggu ke belakang itu lepas insulin sudah. Atau karena kondisi tubuhnya juga kelihatan lebih baik gitu. Itu teman saya, Dok, yang bilang. Teman saya bilang waktu kita acara makan malam itu, "Kamu minum vitamin apa?" Dia bertanya gitu. "Ya biasa vitamin C aja untuk jaga daya tahan tubuh, tapi kelihatan lebih segar loh kamu," dia bilang gitu. Nah itu kan saya Hmm. nggak bisa menilai, Dok, yang menilai kan yang lihat saya kan. Ya, ya. Tapi, saya yakin karena ya dari ini, saya sudah tidurnya sekarang lebih enak. Biasanya kalau dulu itu saya 1 hari kalau malam tidur ya, jam 10 tidur, itu bisa ke toilet 4 kali, Dok. Oh, Itu yang menyebabkan mungkin itu salah satu faktornya ya. Kalau sekarang mentok sekali ya, ya. ke kamar kecil. Begitu. Karena apa? Saya nggak merasa lengket, nggak merasa haus kan. Jadi Hmm. air ini minum nggak terlalu banyak seperti dulu. Jadi karena tubuhnya sudah menunjukkan sinyal perbaikan, jadi berani untuk stop insulin sendiri Betul. ya. Ya, Oke, betul. Oke, kita lanjut dulu. Ya, Nah, ini bagaimana ceritanya ini? ya ini terjadi sebenarnya udah dari 2020. Jadi di mata saya ini ada pembuluh darah yang seharusnya nggak di sana dan pembuluh darah itu pecah sehingga di mata kanan saya ini tertutup darah retinanya. Jadi saya Hmm. kalau mata kiri saya ditutup saya nggak kelihatan apa-apa, cuma hitam. Jadi kayak ada darah Oh, berdarah yang menutupin full. Nah, makanya saya sekarang ini di Jakarta mau melakukan operasi tindakan ini untuk penyedotan darah dari mata. Komplikasi ini muncul ya akibatnya dari diabetes karena awalnya didiagnosa diabetik retinopati ya. retinopati ya. Ya, betul itu. Nah, jadi awalnya saya nggak percaya, Dok, karena saya masih muda, tubuh juga saya merasa oke lah, walaupun saya lemes tapi saya masih kuat kok, gitu loh. Nggak ada tanda-tanda yang lain. Nah, ini ternyata dari dalamnya merusak ini, Dok. Coba Hmm. kalau saya ketemu Aetera 2 tahun yang lalu, mungkin nggak terjadi. Padahal ini juga tidak ada darah tinggi, Pak. Nggak ada. Jadi dia pecah spontan begitu aja karena diabetesnya ya. Betul. Jadi Hmm. ada pembuluh darah yang seharusnya nggak di sana, kalau menurut keterangan dokter mata. Oke. Kita Gitu. lanjut lagi. Nah, kira-kira setelah di flashback bisa kena sakit gula di usia muda ini, gaya hidup apa yang salah sebelumnya, Pak? Ya, pertama dari pola makan ya. Dari makan, kita malam masih makan, minumnya es teh manis begitu. Hmm. Lalu pagi kadang bikinnya suka yang manis-manis lah dulu dari kecil juga orang tua kan kasih teh manis. Lalu kita di sekolah masih belinya nutrisari dan sebagainya yang minuman kemasan begitulah. Nah, itu Hmm. yang membuat akhirnya mungkin menumpuk ya. Dan saya baru tahu setelah cek lab itu. Nah, makan malam nasi goreng sama mie lagi kan. Jadi kita Karbohidrat benar-benar semua itu ya. iya betul. Jadi kan kita merasa muda enggak apa-apa kan gitu. Tapi ternyata itu kita sebenarnya harus mulai aware saat sekarang ini Hmm. gitu. Ada olahraga waktu. Olahraga rutin, Dok. Saya setiap hari Senin futsal. Wow, Lalu setiap harinya masih ada gym itu. Tapi ya memang tidak membantu. kalah dengan makanannya ya. Betul Oke. gitu. Kalau faktor keturunan ada. Kalau keturunan orang tua saya papa ya, papa memang ada diabetes tapi nggak parah gitu loh. Ya, ya. Kok saya bisa sampai seperti ini? Kan Iya. gitu. Jadi biasanya orang bilang anak lebih hebat dari bapak, tapi ini hebat di penyakit. Iya, betul betul betul. Lebih hebatnya dalam konotasi yang lain ini. Oke. Nah, ini tadi sudah diceritakan perkenalannya itu ya. Ya, bukan Itu Anda.
dicoba yang mana ini? Waktu saya tes awal itu pakai yang Pro di Oh, lokasi. Saya pakai dikenalkan Pro, tuh dengan Pro. ya di Blue dengan Pro. Lalu saya belinya yang klasik tuh. Belinya yang klasik, itu Saya pun rutin tidak setiap hari belum 3 kali pakai ini, yang klasik. 3 kali dia efektif juga ya. Ya, karena kan Oke, kita kan juga perbaikan, jadi ya memang harus perbaikan. Namanya perbaikan juga harus ada effort yang kita keluarkan lah. ya. Pak Joseph blow sendiri atau Blow istri sendiri, blow yang sendiri, bantu? blow sendiri dok, karena kan dari depan. Karena kan Ah, kita blow-nya di bagian dada sampai pusar situ aja, ke kanan kiri. Kalau di punggung, saya lagi kurang enak, misalkan nih kecapek-capek, banyak duduk, atau tidurnya nggak enak, saya minta tolong istri untuk blow bagian belakang, tulang belakang. Dari tengkuk leher sini sampai ke tulang ekor. ya, jadi tidak harus menunggu orang lain pun bisa lakukan sendiri ya, Pak ya. Bisa, betul. Ya, ya. Kalau untuk yang belakang bisa seminggu sekali sih dok, saya minta. Ya. Nah, sekarang ini fisik bagaimana dibanding yang dulu itu sudah bisa apa tuh? Kalau fisik sekarang siang saya nggak ngantuk, sudah nggak ngantuk, jelas sudah nggak ngantuk. Jadi dipakai kerja, saya ketemu orang nyetir jalan sudah enak. Lalu malam tidur juga lebih nyenyak karena apa? Saya nggak banyak ke toilet sekarang dok. Ya. Berat Nah badan lalu yang sempat naik tinggi itu turun berapa sekarang? sekarang di 88 kilo dok, Yang paling tingginya? 95 Oh, tertingginya 95. ya itu juga berdampak positif buat kondisi lain-lain ya kalau berat So, bisa turun. ini kan kita belum, saya pola makan juga belum melakukan diet yang disarankan ya dok ya. Itu memang Hmm, kesalahan saya mau merubah juga lah. Harus ada perubahan juga dalam hidup. Jadi saya juga mau melakukan diet setelah ini dok. Harapannya bisa jauh ya, lebih baik lagi. ya mestinya Jadi seperti itu. Nah, itu kalau sih. untuk mental gimana? Kreativitas, semangat, itu juga ada efek Jadi lebih happy dok. Jadi lebih. merasakan benar-benar, ih ada kemajuannya. Jadi saya merasa juga lebih happy. Istri pun juga mendukung. Ya ayo yang rutin, yang rutin. Ini memang memang habis dari sakit, kamu rutin nanti hasilnya pun pasti bagus. Karena juga ada anak-anak juga kan, masih kecil-kecil, kita harus perbaikin diri. Gitu. Iya, ada kesaksian dari istri bahwa jadi lebih sabar, lebih periang gitu. Kalau priang ya, kalau sabar masih belum dok. Ya, nanti kalau makin sehat, mestinya ada efek juga dia. Oh, Iya. karena ada faktor dari luar kalau masalah sabar itu dok kan, bukan dari Oke. kesehatan aja. Laboratorium stabil dan terus makin baik gitu ya. Ya, betul dok. Begitu. Ya. Nah, terakhir nih pesan setelah melewati masa-masa sulit dan menang, nah, pesan apa nih untuk buat kaum muda lainnya, Pak? Pertama, sebagai orang muda kita merasa kita kuat, kita sehat kan. Tapi memang kita harus hati-hati juga. Itu bisa seperti apa ya? Tipuan kamuflase saja. Kita harus cek secara dini. Baik itu dari lab ataupun bisa menggunakan Aether ini kan bisa mendeteksi penyumbatan dan sebagainya. Lalu yang kedua, kalau bagi Anda kaum muda yang sudah mempunyai alat tersebut, ayo kita pakai alat itu. Alat ini benar-benar bisa berguna buat tubuh kita. Buat apa kalau kita punya tapi nggak dipakai? Jadi kita nggak bisa merasakan. Kita harus tetap berjuang karena kita juga pasti punya masa depan, punya keluarga yang harus kita jaga ke depannya. Sekian dok. Wah, benar-benar sudah naik level makin bijaksana setelah sakit dan sembuh ini ya, Pak ya. Ya Oke, betul. kita cukupkan dulu, nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu ya, Pak ya. Ya dokter, terima kasih. Oke, bentar ya. Sekarang kita akan bertemu dengan tamu kedua, ya, juga orang muda. Namanya Pak Bobi Hartanto.
beliau adalah seorang leader dengan member yang sudah masuk ribuan. Ya, nanti Pak Bobi akan cerita sendiri. Mari kita undang Pak Bobi. Nah, ini dia Pak Bobi. Halo, apa kabar? Ya, Iya. selamat malam Pak Bobi. Ya, Hari selamat ini- malam, Pak Dokter. Luar biasa. Hari ini hari libur, hari Nyepi, kita ucapkan juga selamat hari Nyepi buat teman-teman kita yang merayakan, ya Pak Bobi. Ya, ya Pak. Ya, Oke, kita sudah siap semua ini mendengarkan kisah sukses Pak Bobi ini. Nah, bagaimana awalnya Iya. bisa kenalan dengan Prive ini, Iya. dan juga mulai dengan kenalan alatnya tentunya ya. Oke, Yes. silakan. Oke. Ya, terima kasih Dokter. Selamat malam semuanya. Luar biasa memang. Pertama kali kita tahu ini, kita waktu itu sedang di Bali. Kita ditelepon oleh teman lama, jadi beliau ajak kita ketemuan. Nah, setelah kita balik, sudah kita balik ke Jakarta, kita ketemu di coffee shop, Dok. Lalu waktu masuk, saya lihat beliau itu yang undang saya sedang ngeblow badan orang. Di blow saya bertanya, kok ngeblow badan orang pakai hair dryer, saya bilang gitu. Karena saya lihat Itera itu kan dalam pikiran saya ya hair dryer ya, saya nggak tahu itu apa. Iya. Nah, setelah selesai blow orang tersebut, nah lalu dia bilang, halo Bobi, apa kabar? Gitu. Dia cerita, lalu dia bilang, ini ada alat baru, nah, alatnya bisa membantu menyembuhkan penyakit dari ringan sampai ke berat. Saya masa sih gitu kan? Nah, tapi pada saat itu istri saya kebetulan lagi sakit kepala dan pundaknya kencang. Jadi saya bilang, coba dites ke istri saya bagaimana gitu. Jadi istri saya di blow kira-kira sekitar 5 menit di blow. Nah, setelah 5 menit itu, iya sebentar, kepalanya, kemudian pundaknya. Lalu istri saya bilang, loh kok pusing saya hilang katanya, terus ini pundak kok enteng dari yang kencang. Wah, saya juga kaget. Oh ya, karena istri saya tipe orang yang apa adanya, kalau memang dia masih sakit, dia bilang sakit, kalau memang sudah enak ya dia bilang enak gitu. Jadi saat itu, wah ini bagus ini. Dan kita memutuskan untuk langsung ambil, Dok. Dan kita ambil di saat itu, kita beli 2. Satu buat istri, satu buat saya. Saya pikir nanti ya udah masing-masing ya, nanti kamu terapi, aku terapis, maksudnya supaya tidak tunggu-tungguan begitu. Ya, dan akhirnya kita pakai produknya tidak terasa, kita sambil, kan ada bisnisnya juga Dok ya, jadi kita sambil jalanin bisnisnya ya nggak terasa. Ya 2 minggu pertama sudah balik modal. Seperti itu. Dan iya, ya kemudian ini unik sekali. Angin usir angin ini namanya. Angin usir angin, iya. Iya benar. Makanya jadi senang sekali gitu Dok di sini. Bisa terlihat langsung pada saat kita ngeblow orang yang sebelumnya sakit, nggak bisa sholat atau tidak bisa jongkok, kita terapi, di saat itu kita bisa lihat langsung instan perubahannya. Seperti itu Dok, luar biasa. Itu makin menginspirasi untuk memperluas market gitu Pak. Yes, betul sekali Dok. Betul sekali. Jadi sangat dibutuhkan oleh setiap orang bahwa alat ini dapat membantu kesehatan mereka, Dok. Gitu. Ya. Itu sampai motivasi itu sampai level Bapak tuh benar-benar mau tekuni dengan serius menyebarluaskan ini, Pak. Iya, jadi memang motivasi kita karena awalnya kita pakai untuk keluarga, untuk saya, untuk istri, untuk anak-anak, dan ternyata memang kita sering sakit Dok, sering ke rumah sakit, sering dokter gitu, dan kami senang akhirnya saya pun juga sembuh, yang dari sakit pinggang bertahun-tahun juga nggak sembuh pakai alat ini. Setelah kita pakai 5 minggu ya, istri juga sama, lepas dari obat-obatan, istri yang GERD, yang saraf kejepit,
kemudian yang insomnia juga sekarang sembuh setelah memakai alat ini rutin, dan anak kami juga yang alergi, dia bentol-bentol badannya, sembuh juga dari dokter, dari obat ya, dan pakai ini terus rutin udah bersih. Nah, makanya kita sekarang sangat senang ya, kita mau juga rakyat Indonesia bertambah sehat, mengalami kesembuhan menggunakan iTera Care, dan sampai ke seluruh Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara, dok. Gitu. Dan apalagi bisa jalanin bisnisnya, wow, dahsyat sekali. Bukan gitu. cuma bablas angin ini ya, bablas penyakit. Ya. Bablas penyakitnya, iya benar dong. Terus itu yang membuat bisa rekrut member sampai ribuan itu. Dalam berapa lama itu, Pak? Iya, dalam setahun dok, kita baru 1.500 member. Baru. Dan luar biasanya kita selalu support member-member kita dengan full ya. Jadi banyak teman-teman kita yang kadang mau coba alatnya bagaimana ya. Jadi akhirnya minta ke rumah saya, ke rumah Pak Bobi ya. Akhirnya jadi ke tempat saya. Jadi orang-orang yang mau coba ke tempat saya, akhirnya saya demokan. Saya terapi orang-orangnya, lalu setelah saya terapi, saya jelasin produk-produk knowledge-nya. Jadi bisa begini, bisa begitu, bahwa gelombang ini mampu memperbaiki semuanya, pembuluh darah. Nah, setelah selesai, saya jelasin marketing plan-nya. Gitu. Dan jika closing, dok, saya taruh di bawah jaringan yang yang mengarahkan ke saya itu. Seperti itu ya. Nah, contoh seperti ada teman-teman kita, saya sebut namanya Pak Andi, beliau adalah guru. Awalnya datang ke tempat kita kondisi stroke, susah berjalan. Nah, setelah kita terapi, akhirnya jalan bisa sendiri, dan sekarang beliau itu jalanin ini full, ya. Kemudian bisa menghasilkan uang yang luar biasa, sekitar 9-10 juta seminggu, dok. Gitu. Jadi sejak awal terapi itu sudah terpikirkan untuk membantu dia juga selain penyakitnya, finansialnya gitu. Iya betul. Jadi beliau ini juga memang guru tapi senang sama MLM. Jadi cerita memang beliau itu. Saya suka ikut ini MLM, tapi begitu kita jelasin produknya, dia juga minta jelasin marketing plan-nya. Akhirnya dia benar-benar jalanin, dok, dan menjalankannya. Sehabis stroke ya, Pak? Ya, setelah stroke dia jalanin. Kadang ada yang dekat tempat saya, jadi opernya ke tempat saya. Setiap ada yang mau coba, operin ke tempat saya. Jadi saya terapin aja. Saya blow. Puji Tuhan masuk. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Seperti itu. Biasanya kan kalau orang sudah sakit, apalagi stroke, itu kan sudah bawaannya putus asa gitu. Ya. Ini tambah semangat, dok. Iya, ini terapi lahir batin, betul ini. Iya, ini luar biasa. Ada lagi juga yang namanya, saya sebut namanya Handi, baru join ya bulan Juli, itu karena penyakit unbalance yang sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh, akhirnya kita terapi, datang ke tempat saya terapi. Nah, kemudian sekarang kan sudah enak, sudah sembuh, udah balance, jadi bisa lari. Kalau dulu jalan aja harus fokus, dok. Nah, sekarang dia bisa berlari, kemudian sudah sembuh unbalance-nya. Nah, lalu untuk jalan baru 3 bulan sudah dapat luar biasa, sekitar 50 juta, jalan 4 bulan sudah 80 juta, jalan 5 bulan sudah 97 juta, dan seterusnya seperti itu. Bukan orangnya yang berlari lagi, tapi finansialnya juga berlari itu, Pak. Iya, sistemnya yang luar biasa di sini, dok. Jadi memang Prive International ini luar biasa. Jadi kita maju terus, pantang mundur lah bersama Prive, bersama Prive ini, dok. Luar biasa memang. Pak Bobi jadi membawa harapan dari satu orang ke orang lain sampai sekarang udah 1.500
Ya, kurang lebih 1.500 dok. Dan ini terus bertambah juga. Hari ini pun juga sudah closing juga, ada 5 ya. Dari sore ini tadi udah 5 closing, ya mudah-mudahan terus setiap hari ada closing terus dok. Dari itu juga dari teman-teman, dari member semuanya terus berdatangan, kita bantu mereka blow seperti itu, biar closing terus. Betul, ini baru 1.500 karena penduduk kita kan begitu banyak gitu ya. Apa strategi yang dalam waktu dekat ini Pak Bobi dan grupnya akan jalankan? Iya, oke. Dalam waktu dekat ya, tetap sih dok. Memang begini, saya sebenarnya masih belum full time di ITERA ini karena saya masih saya masih kerja dok. Jadi kontraktor pengecatan, jadi di proyek. Jadi pagi saya ke proyek, sore pulang, tuh malamnya sampai jam 6 sore ya, sampai malam itu saya jalanin ini. Dan memang promosi ini terus saya jalanin terus, saya terus buka rumah saya dok. Untuk mereka kalau mau coba, silakan datang ke tempat kita. Dan selain itu, kita juga melakukan BOP di kota-kota, di Bogor, di Bandung, ya, di Solo, di Jogja. Rencananya kita mau di Surabaya dan di Bali dan sekitar. Kita putar terus dok gitu, supaya donen-donen kita yang berdomisili di luar kota itu bisa tumbuh dan bisa mengembangkan jaringannya. Dan tentunya ini disupport oleh Pak Anton sebagai Direktur PT Prive, Pak Handoko juga sebagai Direktur Marketing, dan Dr. Ferdianto sebagai Dokter Perusahaan. Begitu, Dokter. Iya, padahal ini baru paruh waktu Pak Bobi lakukan ya Pak. Iya. Jadi bagaimana tuh kalau orang-orang yang sering alasan tidak punya waktu gitu Pak? Ya, menurut saya jika ada kemauan selalu ada jalan. Jadi tidak ada alasan. Karena banyak sekali teman-teman saya bilang, aduh saya sibuk. Kalau dibilang sibuk, saya lebih sibuk juga sama pagi sampai sore saya ke proyek, belum diomelin, belum target ya kan. Nah sorenya saya jalanin ini. Tapi saya sangat senang lah. Jadi makanya saya bilang alasannya saya sudah melakukan. Kalaupun sibuk bisa, kalau mau memang bisa diatur seperti itu. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya. Mungkin malas aja dok itu. Ya. Iya. Nah ini tips penting buat orang-orang ya, karena memang alasannya itu mayoritas tuh waktunya nggak ada lagi gitu. Tapi kalau dia tidak jalankan, dia makin nggak ada waktu ya Pak. Betul. Makanya ada kemauan, ada jalan. Ayo kita jalan di sini, ya jalanin produknya yang luar biasa. Perusahaannya juga sudah mendunia. Sistem MLM-nya yang paling bagus dan bonusnya besar. Tekun jalanin ini, hasilnya luar biasa. Maju terus lah, pantang mundur. Biar sehat, cantik, sejahtera bersama Prive. Luar biasa. Nah, terakhir untuk para supporter Pak Bobi nih, para downline. Nah, pesan-pesan apa yang mau disampaikan, silakan. Ya. Untuk para downline dan member-member, jangan pernah berhenti. Ayo terus kita jalanin bisnis ini. Ayo kita terus blow orang. Terus kita informasikan alat ini, kita terus terapi. Yang penting kita lakukan dengan hati yang full ya, hati yang tulus. Bonus akan mengikuti. Bonus akan terus mengejar kita. Pada saat hati yang tulus kita kerjakan, itu orang yang kita terapi akan mendapatkan rasa yang luar biasa, sembuh, enak, dan nyaman. Jadi kita tidak ada beban ya, yang penting melakukan ini jangan ada beban. Ayo kita dari sekarang, jangan tunda-tunda, jangan banyak alasan, jalanin mulai dari sekarang. Maju terus, pantang mundur, sehat, cantik, sejahtera bersama Prive. Luar biasa. Jadi kalau dari cerita tadi saya lihat bukan hanya keuntungan finansial yang Pak Bobi dapatkan, tapi waktu melihat orang-orang bisa maju dan ikut sukses itu lain ya. Senang dong, senang sekali.
berbeda ya, kepuasan Betul. batin yang Iya. berbeda sekali. Iya. Oke. Dan ini memang bonusnya kan tinggal kita klik-klik saja. Kalau mereka kerja di itu banyak yang kena tipu, kena apa gitu. Kalau di sini tetap bonusnya nggak perlu ditagih-tagih dok, langsung kita pencet aja withdrawal kita langsung dapat. Gitu, dok. Oke, jadi kita Iya. sudah sampai di penghujung acara. Kita undang juga pembicara pertama, Pak Yosef. Mari kita sampaikan salam perpisahan untuk malam ini, karena kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, Pak ya. Oke. Baik. Oke, Pak Yosef, ada yang mau disampaikan buat para audiens malam ini? Ya, tetap sehat selalu, jaga kondisi badan, dan gunakanlah alat AETERA kalian agar kalian bisa menjadi lebih sehat selalu, dapatkan perbaikan dalam tubuh dan finansial seperti kata Pak Bobi. Ya, Pak Yosef juga akan menyusul Pak Bobi dalam waktu segera ya Pak. Amin. Baiklah, para pemirsa semuanya, kita sudah sampai di akhir acara. Kita akan berjumpa lagi 2 minggu mendatang. Kiranya pertemuan malam ini benar-benar memberi inspirasi bahwa kesehatan kita itu sungguh tak ternilai harganya. Kita harus jaga baik-baik, dan juga kita bisa maju lagi, bukan hanya fisik kita tapi juga finansial seperti yang sudah ditunjukkan Pak Bobi bersama rekan-rekannya. Kita tentu akan maju bersama setelah mendengarkan semua ini. Ya, demikian kita sampaikan salam perpisahan kita untuk semuanya. Baik. Oke, sekali lagi Pak Joseph juga tetap. Pernyataan. ITERA Care Classic, ITERA Care Premium, ITERA Care Pro dan ITERA Bio bukanlah bagian dari perangkat medis. Informasi yang disediakan di situs web kami hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak menggantikan saran medis profesional. Silakan berkonsultasi dengan profesional atau penyedia layanan kesehatan jika Anda mencari nasihat medis, diagnosa atau pengobatan. Praif International tidak bertanggung jawab atas risiko atau masalah yang terkait dengan penggunaan atau tindakan atas informasi di situs web kami. Praif International tidak bertanggung jawab atas tindakan, pernyataan keliru, atau kelalaian mitra kami yang merupakan mitra independen.